Ketika kita udah berhasil nih nge-branding suatu produk, katakan itu bisnis kita, dengan begitu nanti bisnisnya, cuannya akan mengikuti gitu. Sekarang mah perusahaan-perusahaan besar pun branding atau promo mah tetap jalan, walaupun udah perusahaan dari lama, udah besar banget, masih kok gitu ya. Nggak jauh-jauh rokok, nggak usah kita branding, nggak usah kita promo, orang pasti nyari lah rokok. Tapi lihat aja di iklan-iklan TV, sosmed juga ada, tetap ada brandingnya, promonya, iklannya itu tetap ada. For your info aja, rokok itu salah satu perusahaan dengan paling banyak menghabiskan uang buat promosi. Benar. Nah, gitu. Itu rokok ya. Dari dulu pun kayak gitu sih. Setuju, benar-benar. Aku juga punya teman yang kerja di bagian ya rokok, sharing ya. Begitu juga untuk biaya promonya pasti gede tuh rokok pasti gede. Satu kali event aja bisa misalkan 15 juta, event kecil. Benar. Event kecil aja, belum event. Istilahnya mereka buat event konser gitu ya. Mereka mensponsori biaya besar. Mereka nggak nyari untung di situ. Untung yang didapat berapa sih? Ya kan biaya konser, tiket masuk berapa? Rokok berapa? Dengan yang mereka keluarin itu nggak sebanding gitu loh. Tapi tujuannya apa? Biar tetap ini brand tetap ada, masih eksis ya kan, tetap brandingnya tetap jalan. Tujuannya cuma itu sebenarnya, ya kan. Ya, orang nggak lupa, kadang tuh orang suka lupa gitu loh. Nah biar orang nggak lupa, oh ternyata rokok ini masih ada ya, oh gitu loh. Gitu mereka ngelakuin strateginya begitu, macam-macam sebenarnya. Nanti kalau udah berjalan, di breakdown lagi, baru banyak tuh elemen-elemennya, ya kan. Selain benefit, harga, juga servis kita bagaimana, ya kan. Banyak lagi breakdownnya itu. Tapi ya untuk awal-awal branding itu wajib sih sebenarnya. Iya wajib sih. Itu yang gue bilang sebenarnya kalau kita mulai bisnis nggak salah, kalau selling duluan tuh nggak salah. Cuman lebih baiknya lagi fokusin aja dulu ke branding gitu. Nah, branding kan part of marketing. Part of marketing. Ya, nah itu tadi. Part of marketing. Kalau kita bicara soal marketing, branding itu adalah part of marketing gitu. Nah itu makanya dibilang kan kita kalau buka usaha dari nol kan sama kayak bayi baru lahir kan nggak mungkin langsung ngerangka gitu kan ya, dia pasti baring dulu nangis ya kan, baru bisa ngerangka, baru bisa jalan, baru bisa lari, baru bisa ini segala macam. Sama kayak ada namanya sales, ada namanya marketing. Nah, bedanya apa? Sales itu kadang orang suka salah persepsi sih. Iya. Sales dan marketing itu beda banget. Bener. Ya kita artinya aja deh, definisi dari sales itu adalah penjualan. Definisi dari marketing adalah pemasaran. Nah, dari situ aja udah beda. Marketing sama penjualan. Marketing ya kita memasarkan produk. Kita mengenalkan, permisi Pak, permisi Bu, kita ada jualan ini, begini, itu marketing. Nanti udah berhasil marketingnya, baru salesnya, penjualannya. Iya Pak, ini harganya murah Pak. Lebih bagus Pak, gini dibandingkan dengan yang sebelah Pak, gini. Nah, jadi sales and marketing itu sebenarnya berkesinambungan. Nggak bisa dipisah, maksudnya nggak bisa dipisah, tapi beda. Marketing sama sales itu beda, gitu. Kalau marketing ya memasarkan, pemasaran, sales ya penjualan, dari situ aja udah beda, ya kan? Banyak orang yang sales marketing itu sama, ya walaupun balik lagi tujuan akhirnya ya sama sih, ya kan, cuan. Kalau bisnis itu nggak jauh-jauh lah, pasti cuan lah, siapapun lah itu pasti cuan gitu. Tapi kalau memang definisi sesungguhnya sales ada penjualan, marketing ya pemasaran, ya situ aja udah beda, ya kan. Nah itu lagi ya itu tadilah ya itu sebenarnya kan balik ke mindset zaman dulu yang orang ngelihat
orang yang jualan-jualan itu atau orang yang bagi-bagi brosur itu orang bilangnya sales. Iya, sales. Benar. Benar. Oh, Mbak sales ya. Iya. Soalnya gue karena di hotel ya, lu mungkin tahu lah. Kalau di hotel itu haram hukumnya kalau menyebut kita itu sales. Kita masih nyebutnya sales gitu loh. Mbak, ada salesnya? Ada, ya kan? Ada salesnya ada. Kalau sales tuh kayak kesannya tuh kayak mana gitu, kayak udah jadul banget gitu, sales gitu ya. Alangkah bagusnya sales lah. Sales, iya. Kalau sales tuh, aduh. Makanya, ya karena dari situ pun, ya jadi orang tahunya sekarang kebanyakan mindsetnya itu tadi. Mereka nggak tahu marketing, nggak tahu. Apalagi pokoknya sama aja katanya tuh sama. Platform untuk kita memarketing suatu produk itu banyak banget platformnya. Bisa melalui apapun. Sosial media, dunia maya nih. Ya, semua serba online. Banyak banget, bisa dari Instagram, Facebook, TikTok pun sekarang bukan hanya sekedar konten yang joget-joget doang ya. Banyak orang jualan juga melalui pakai TikTok gitu. Iya, makanya apalagi offline bisa banyak banget. Kita bisa flaring. Flaring itu sebenarnya klasik tapi masih worth it. Klasik but worth it. Iya, klasik but worth it. Itu udah dari zaman dulu. Flaring itu atau nyebarin brosur itu udah dilakukan dari zaman dulu. Nah, sampai sekarang pun masih worth it. Flaring itu masih worth it sebenarnya. Baik lagi sama kayak fashion. Muter situ-situ aja. Ya kan? Jadi strategi itu sama aja, cuman ya kita harus up to date dengan perkembangan zaman seperti apa, tren seperti apa. Tapi yang langkah-langkah atau cara-cara lama itu kalau kita aplikasikan ke sekarang sebenarnya masih bisa. Kalau kita modify dengan kekinian masih bisa sebenarnya. Gitu. Kalau ngomongin cara jualan zaman dulu, ya berarti relate juga sih. Ya kayak gini lah. Misalkan zaman sekarang nih orang udah jarang banget yang namanya flyering. Namun ketika mungkin ada satu perusahaan yang masih flyering, nah itu sebenarnya memang kita flyering kadang dibuang orang, flyernya segala macam. Cuman balik-balik lagi ketika orang lihat itu dari mana ya yang nyebar-nyebar brosur? Itu dari mana ya yang nyebar-nyebar brosur gitu? Walaupun sebenarnya pas dikasih kan sama ini udah dibuang gitu kan. Cuman kan pasti orang sedikit banyaknya pasti kepo gitu loh. Itu tuh dari mana ya orang tuh kayak nyebar-nyebar brosur gitu kayak udah lama banget gitu loh. Nah, sama kayak kita di fotografi pun zaman dulu itu masih misalkan lah foto yang yang hitam putih, foto-foto hitam putih. Nah, itu kan sebenarnya foto hitam putih itu ada sebelum adanya film yang berwarna. Betul. Nah, sekarang pun masih banyak orang yang pakai kan kayak gini foto-foto hitam putih gitu. Ya kan? Contohnya itu aja. Ya karena itu tadi ya kita pengen sebenarnya itu part of branding gitu loh. Itu yang membuat kita beda dari yang lain sebenarnya. Ketika orang ngelakuin ini ya kita ngelakuin yang beda lagi gitu. Tentu kan lu pakai foto hitam putih dikasih sentuhan yang kekinian. Nah itu namanya membuat dari sesuatu yang lama kita perbaruin dari sesuatu yang baru, inovatif dan kreatif. Hitam putih zaman dulu ya udah hitam putih. Kalau kita comot semua, kita samain sampai sekarang ya jelek hasilnya. Tapi ada sentuhan zaman sekarangnya juga gitu kan. Dengan aplikasi yang semakin canggih sekarang, hitam putihnya pasti beda sama zaman dulu gitu. Inovatif dan kreatif itu penting sih. Jadi paling ya buat yang baru-baru kayak branding itu penting banget ya. Maksudnya ya nggak salah kalau lu mau selling duluan juga nggak salah, cuman lu ya harus pikirin ketika buat sebuah bisnis, harus pikirin jangka 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan tuh gimana. Nah, fondasinya ya kalau lu buat bisnis langsung bikin pintu ya kan, lu nggak tahu dindingnya di mana ya kan. Dan orang pun bingung mau masuk lewat mana gitu loh. Tapi zaman sekarang sih orang udah pada rata-rata kayak udah pada smart semua sih, John. Ya kan, udah semakin kesini udah paling smart. Dia ngelihat mungkin dari modal ya.
Kalau mereka ngeluarin modalnya sedikit, itu pasti usahanya nanggung. Ya kan? Tapi kalau mereka ngeluarin modalnya cukup besar, mereka pasti maksimal di situ. Nah, kalau balik ke modal, benar sih. Modal itu sebenarnya penunjang seberapa banyak kita bisa ngasilin sebuah kreativitas. Usaha dari situ bisa ya, ya. Cuman kalau sebenarnya ibaratnya jangan takut lah gitu loh, kayak wah anjir gue cuman punya modal kamera doang gitu kan, cuman kamera doang sama lensa kit ya kan, gue mau bikin apa ya gitu. Nah gimana ya, simpelnya gini lah, kalau gimana caranya orang zaman dulu bikin telepon itu berfungsi, orang bikin kaleng yang diikatin pakai tali. Itu kita bisa ngomong dari jarak jauh ya, meskipun agak klasik, agak delay itu pasti ya. Agak delay, cuman itu worth it. Nah disitulah kayak sebenarnya kamera ini sebenarnya bukan ya, kamera itu alat ya. Jadi memang benar semakin bagus alat ya semakin banyak yang bisa kita buat. Cuman kalau alat yang kita punya pun bagus, misalkan lu punya alat yang kamera yang 20 juta, karya lu itu aja, sama aja bohong. Mending lu beli kamera yang 5 juta gitu loh. Nah, di situ itu namanya, maksudnya modal itu bisa berbentuk dalam dua hal ya. Jadi bisa dari modal ilmu, bisa dari modal uang gitu loh. Nah, kalau lu punya budget tinggi, misalkan let's say lu punya uang 100 juta buat bikin bisnis fotografi, ya lu tinggal hire marketing, lu tinggal hire sales ya kan, lu tinggal hire fotografer profesional ya kan, ya udah lu kasih mereka dalam waktu aja 1 tahun gua harus cuan, udah mereka kerja gitu. Mereka yang kerja itu pasti banyak dapat duit, itu pasti. Cuman kalau misalkan lu nggak punya modal ya, let's say cuman punya modal kamera Canon jadul yang ya sekarang mungkin harganya 2 jutaan second, bisa aja gitu loh. Gue juga pernah lihat tuh di sosial media, gue lupa mungkin TikTok atau di mana ya, orang buat edit low budget. Jadi kayak mereka ganti kostum jadi superhero, ya kan? Tapi low budget, cuma pakai handphone doang. Kualitasnya memang beda sama yang asli, tapi mendekati dengan yang asli. Lah kok bisa? Nah berarti kan mereka kan bisa memaksimalkan apa yang mereka punya, walaupun itu harganya tidak mahal, hanya cuma sekedar murah, tapi mereka bisa memaksimalkan itu. Daya hayalnya, inovasinya, kreatifnya tinggi. Jadi dari barang yang murah bisa jadi sesuatu yang mahal, bisa. Nah itu tadi itu berarti masuknya ke modal ilmu ya. Iya. Jadi ibaratnya kalau ya itu tadi, lu tinggal pilih lah, kalau lu anak orang kaya ya kan, anak pejabat yang duit jajannya aja sehari 5 juta gitu-gitu, ya lu bisa bikin bisnis dengan modal yang gede, ya pasti untungnya cepet gitu kan. Cuman kalau lu ibarat kasar ngomongnya cuman punya kamera seadanya dengan ilmu lo yang tinggi, misalkan lu orangnya yang yang hobi belajar, ilmu lo tinggi, lu bisa ngejar sih orang yang punya modal 100 juta itu. Benar, itu setuju banget. Karena gini lah, plus minus lah sebenarnya gitu. Katakanlah gua punya modal 100 juta, gua memperkerjakan orang, sales dan marketingnya, terus fotografernya segala macam, ya gua suruh mereka kerja aja. Tapi gua nggak tahu. Gua nggak tahu bisnis itu bakal bertahan berapa lama, gitu loh. Maksudnya gua nggak tahu, gimana sih cara motret, gimana sih cara gimana sih cara jualan, gua nggak tahu karena gua cuman ngebayar orang doang. Nah bedanya dengan lu mungkin punya budget yang pas-pasan, modal yang pas-pasan, namun lu punya ilmunya atau lu kerjain itu sendiri dari awal, lu bangun itu sendiri dari awal, nah lu bakalan tahu ini bisnis ini seenggak-enggaknya akan bertahan 5 tahun. 5 tahun itu udah paling minim lah gitu loh. Ya kalau lu giat bisa bertahun-tahun, bisa sampai. Ilmu juga sebenarnya
banyak kita bisa dapatkan itu di mana aja sih sebenarnya. Nggak hanya dari buku aja, ya kan. Dengan kita sharing begini kan ada ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapetin gitu loh. Banyakin sharing deh, sama kalau misalkan teman-teman membuka usaha nih, banyakin sharing ya, sharing sama teman-teman yang udah duluan buka usaha, sharing aja. Marketing seperti apa, penjualan seperti apa, terus struggle-nya dalam usaha itu seperti apa. Banyakin sharing, itu ilmu juga sebenarnya, ya kan. Jadi sebenarnya ilmu itu banyak, dari mana aja bisa kita dapetin dan dari siapapun sebenarnya. Nah, jadi mungkin ya kalau bahas modal sih sebenarnya modal dan ilmu itu sebenarnya kalau dibahas tuh nggak habis-habis gitu ya. Nah, cuman ini aja sih, ada satu lagi bagian terpenting di marketing ya, di marketing atau di sales itu yang menurut gua fatal, yang jarang banget dilakuin itu pelayanan. Pelayanan tuh bisa dalam cara kita bicara sama klien, gimana caranya kita mempersilahkan klien gitu-gitu. Jadi si klien pun ngerasa nyaman dengan kita dan mereka pun tetap pasti bakal beli produk kita gitu. Penting banget sih namanya pelayanan, penting banget. Itu membuat klien kita nyaman apa enggak dengan kita, walaupun yang kita kasih simple bagus gitu ya, tapi pelayanannya kurang, klien pasti kabur. Klien pasti kabur begitu loh. Tapi kalau yang dikasih ke klien itu mungkin masih pas-pasan, tapi pelayanan yang kita kasih ke klien itu luar biasa, mereka pasti repeat ke kita. Gitu, pasti repeat ke kita. Makanya penting banget kalau soal pelayanan. Pelayanan itu sebenarnya nggak semata-mata tatap muka, Jor. Kalau menurut gua ya, pelayanan itu pas gua ketemu lu, gua layanin lu mau beli apa, mau nanya apa, nggak hanya itu. Pelayanan itu bisa melalui kita membalas pesan dari klien melalui handphone, dari chatting, itu termasuk pelayanan juga. Bagaimana kita ngebalas chatnya, ya kan? Bagaimana kita greeting ke mereka, itu sebenarnya termasuk pelayanan juga, gitu loh. Tapi kalau misalkan cuman kita ngebalas klien melalui direct message di Instagram, cetus jutek gitu ya, orang udah males gitu loh, udah kebayang, nanti kalau ketemu langsung pasti udah males deh, gitu loh, ya kan? Siang kak, siang, ya kan? Sering begitu kan kalau kita DM official, akun official ya. Siang kak, mau tanya gini-gini. Siang, bisa, kapan? Kan kayaknya tuh alangkah baiknya kalau kita greeting dulu, sama siang kak, ya kan? Ada yang bisa dibantu? Oh boleh kak, gini. Jadi kayak percakapan, cara kita melayani tatap muka itu kita terapkan pas di online, di sosial media, di dunia maya, kita samain. Jadi pelayanannya itu penting, walaupun nggak ketemu muka, tapi mereka tetap nyaman. Chatting sama kita, nanya-nanya soal produk kita, segala macam tetap nyaman. Itu penting sih kalau pelayanan sebenarnya. Gitu. Berarti ya, mau gimana pun mood lu, mau gimana pun keadaan lu, ketika ada klien, ya lu harus berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Ibaratnya gini lah. Misalkan ya let's say katakan si klien ini agak repot, agak cerewet segala macam. Ya memang dia cerewet pada saat itu, ya lu harus jaga senyum lu harus jaga mood lu harus jaga tata bahasa lu, biarpun itu menyakitkan sama lu. Dan mungkin setelah mereka pergi ya lu it's okay. Gitu kan? Talking about service, ya begitu. Service itu fake. Dan tanda kutip ya, fake gitu loh. Mau seperti apapun keadaan, mood kita sekarang, ketika depan tamu itu kita tinggalin, kita menjadi orang yang lain gitu loh. Kita sedih galau misalkan diputusin pacar, atau pacar nggak ada kabar, ghosting ya kan, lagi musim sekarang kan. Lu ngomong sama klien ya kan, nangis-nangisan. Terus tiba-tiba ada klien datang, siang pak, siang, ada bisa dibantu pak, kan nggak bisa begitu. Ya kan, kita otomatis langsung saklek lagi kayak, iya siang pak, bisa dibantu gini kan, fake-nya di situ. Kalau kita talking about service ya, atau hospitality, memang begitu gitu loh. Nggak peduli mood lu, keadaan lu sebelumnya seperti apa, kalau udah dengan tamu, lu harus jadi pelayan yang bagus, good service gitu. Nah itu tadi sebenarnya itu juga masuk ke
part of branding juga ya. Bisa. Karena gini, kesan pertama orang ketika pengen belanja di suatu tempat, kesan pertama mereka pasti ngelihat pelayannya gimana. Benar, bisa. Pasti ngelihat siapa yang melayani dia nih. Setuju. Gitu loh. Kalau yang melayani dia misalkan orangnya jutek, gua aja pribadi, gua kalau ketemu misalkan toko yang orang melayaninya jutek, gua beli, tapi sekali itu aja. Iya. Besok kita jadi males kan. Nah, gitu. Jadi adalah besok nggak salah gitu. Benar. Kalaupun ada temen yang nanya nggak salah di situ, orangnya jelek, pelayanannya jelek gitu segala macam. Itu ajaibnya branding. Dari mulut ke mulut itu branding juga. Itu branding. Kalau misalkan kita ngasih branding atau pelayanan ke klien, satu klien jelek, itu akan nyebar nanti tuh. Akan nyebar. Itu bahaya sih sebenarnya. Bahaya banget. Itu bisa jadi bumerang dan bisa jadi madu sebenarnya. Benar. Kita bisa jadi sesuatu yang viral tapi ke arah negatif. Ya kan? Bisa jadi sesuatu yang viral ke arah yang positif. Iya, benar sih. Finance penting sih. Jadi sebenarnya tuh kayak cara bicara kita, pelayanan kita itu bisa masuk ke bisnis apapun ya. Iya. Jadi jangan bilang kayak gua kan cuman fotografer, ya udah ngelayanin orang cuman ya udah Mbak Bang pose ya gini udah habis pose udah ditinggalin si klien, nggak gitu loh. Maksudnya ya klien memang lu dapat hasil yang mungkin yang bagus, cuman setelah itu klien nggak bakal rekomendasiin usaha lu gitu. Iya, setuju banget. Gitu sih. Jadi apa ya, kita memulai sesuatu dengan yang baik, dengan cara yang baik, ya kita akhiri juga dengan cara yang baik. Terlepas dari itu misalkan sih ya itu tadi balik lagi, lu mau dongkol ke klien itu gitu ya, di belakang klien itu lu mau ngatain si klien, udahlah, bodo amat gitu kan. Yang penting depan klien kita harus nice gitu, harus nice. Setelah itu lu mau ngapain ya bodo amat ya kan. Makanya itu penting sih sebenarnya, kayak nggak bisa sembarangan gitu loh. Tapi kalau gue punya trik khusus. Yeah. Ini nggak tahu, ini gue pribadi ya. Apa mungkin setiap orang, siapapun itu yang melakukan usaha di dunia hospitality ataupun ngomongin soal service, mungkin punya cara masing-masing gitu. Tapi kalau cara gue adalah tipsnya mungkin teman-teman lain bisa pelajarin juga atau bisa terapin juga. Itu yang penting adalah smiley voice. Yeah. Smiley voice itu penting banget kalau menurut gua. Jadi ramah seseorang itu bukan berarti kita senyum terus. Betul. Bukan senyum terus. Intonasi suara juga mempengaruhi. Jadi senyum penting, senyum juga harus. Jadi yang harus itu adalah suara, ekspresi, sama tata bahasa. Nah, untuk mendapatkan suatu pelayanan, memberikan pelayanan ke orang itu yang baik, menurut gua nih, smiley voice itu salah satu tips atau trik yang bagus. Dengan kita menggunakan smiley voice, itu akan membuat otomatis kita tersenyum, nada dan intonasi kita jadinya bagus, orang yang dengarkan jadinya enak. Gitu. Contohnya kayak kita greeting aja deh, selamat siang Bu, dengan kita senyum. Selamat siang Bu, dengan selamat siang Ibu. Beda. Selamat siang Bu dengan selamat siang Ibu. Smiley voice itu penting kalau di pelayanan ya. Smiley voice itu membuat otomatis deh kita senyum, intonasi juga ngangkat, tamu atau klien yang denger juga nyaman dengernya. Itu sih tipsnya, triksnya kalau kita ngomongin soal pelayanan atau service ya. Smiley voice itu penting sih. Betul. Nah itu ya mungkin karena gua juga lumayan lama di hotel, lumayan lama di hotel, jadi kalau menurut gua ya, gua setuju banget ketika hospitality itu kita terapin ke semua aspek. Ya, nah, kebanyakan kan orang nggak tahu nih hospitality itu gimana, excellent service itu gimana. Nah, ada yang jujur. Lu kerja di mana? Di bagian perusahaan hospitality. Oh, rumah sakit mana? Goblok banget. Hospital aja, hospital rumah sakit ya kan. Hospitality sama hospital beda lah cuy gitu. Kita lagi mau nyari vaksin. Lu kerja di mana? Ya perusahaan yang inilah industri hospitality. Oh, rumah sakit mana? Lah, siap. Goblok banget nih orang gue bilang. Oke, itu intermezzo deh. Lanjut. Nah, jadi ya gue setuju banget sih ketika hospitality itu kita masukin ke bisnis apapun yang kita punya. Ya.
Nah, Betul. maksudnya kadang orang ngeremehin hospitality dan excellent service ya. Nah, makanya kadang kalau gua pun karena mungkin gua lumayan lama di hotel, jadi gua belajar caranya market. Oh, rupanya mungkin kalau gua masukin pelayanan yang ramah, kayak tadi senyum terus, di chat kita panjang ngechatnya gitu kan, perhatian sama klien. Mungkin ada sesuatu yang jadi pembeda di bisnis gua, ya let's say bisnis gua foto dan videografi kan gitu. Nah pasti ya mungkin ada beberapa teman-teman juga yang lain ngelakuin hal yang sama. Nah, cuman mungkin ada yang mungkin baru yang mau buka bisnis lah apapun itu gitu ya. Itu penting banget gitu menurut gua tuh. Jadi hal-hal simple yang bisa jadi hal besar dan menguntungkan buat lu ke depannya sebenarnya gitu. Iya. Penting sih. Setuju. Nah, itu tadi ya mungkin ginilah contoh kecilnya ketika lu dapat klien, si klien nanya price list ya. Kalau gua ya biasanya klien nanya price list tuh gua nggak langsung ngasih price list, tapi gua selalu nanya, "Kakak buat tanggal berapa?" "Halo kakak, selamat siang," segala macam. "Kakak namanya siapa?" gitu, "tinggalnya di mana?" Penyebutan kakak itu penting sih sebenarnya. Betul, itu simple ya. ya. Kalau lu cuma nanya buat tanggal berapa, orang nggak tahu ini intonasinya seperti apa. Orang taunya cetus aja, jutek aja nih kakak. Gitu. Nah itu tadi mungkin ya, makanya gua hospitality gua terapin di bisnis gua. Jadi kayak ketika mereka nanya price list tadi ya gue basa-basi dulu nanya tanggalnya berapa segala macam. Oh bisa kakak, kebetulan kita lagi kosong segala macam, baru gue kasih price list. Nah ketika itu mungkin dia pasti balas dengan oke, makasih ya Kak, terus ada emot senyum gitu-gitu. Nah mungkin memang saat itu klien yang lu layanin seperti itu mungkin memang belum bisa pakai jasa lu karena terkendala budget segala macam. Nah, namun ketika temennya ada nanya, coba deh tanya ke komen gitu loh. Coba deh tanya ke abang ini, coba deh tanya ke ini gitu loh. Kemarin aku dikasih price gini-gini, orangnya ramah segala macam. Ya itu mungkin dari 100 orang mungkin ya ada satu atau beberapa orang gitu loh yang nyantol karena pelayanan lu. Nah, nggak usah yang promo mahal-mahal lah gitu loh, nggak usah yang iklan-iklan di TV gitu kan, bayar puluhan juta buat satu iklan. Ya sama kayak kita branding juga, sebenarnya keuntungan atau bisnis yang kita dapat itu nggak saat itu, betul, bisa di kemudian hari gitu loh. Tujuannya itu jangka panjang branding itu. Jadi kita branding hari ini nggak mutlak hari ini kita dapat bisnis. Nggak, bisa aja besok, lusa, atau bahkan minggu depan, kita nggak tahu gitu loh. Tapi tujuannya itu memang untuk branding, nggak untuk hari ini gitu. Sama kayak tadi, ya kan? Nggak hari ini, nggak dengan kakak itu. Ya, pasti mungkin dengan temannya atau dengan adiknya, atau mungkin ada rezeki adiknya, namanya ya kakaknya nyuruh ya pakai itu aja. Jadi service itu mungkin bisa dibilang part of branding juga. Part of branding. Service part of branding, branding part of marketing. Nah, gitu sih. Untuk teman-teman yang lain bisa diambil lah yang ini, yang positif bisa diambil, yang mungkin negatif bisa dibuang gitu segala macam. Nah, dan terakhir mungkin ada 1 atau 2 patah kata. Kata sambut. Mau kemana Pak? Kata sambutan, oke. 1 atau 2 patah kata lah dari pesan-pesan lah kali ya. Pesan aja lah, buat nggak usah yang ini ya, nggak usah, pesannya buat ya orang yang baru mau bikin bisnis lah, apapun itu. Oke. Untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah dimanapun kalian berada, untuk melakukan suatu usaha atau bisnis itu yang paling penting adalah yakin dulu dengan apa yang ingin kalian buat, dengan usaha apa yang ingin kalian launching. Yakin dengan kemampuan kalian, dengan diri kalian sendiri, sama usaha kalian, itu yakin dulu. Nah kalau udah yakin, itu nanti berjalannya pasti mulus lah. Walaupun sebenarnya
pasti akan ada rintangan, halangan tuh pasti ada. Tapi at least kalau kita udah yakin, kita udah tahu nih solusinya apa ketika kita lagi ada masalah atau problem gitu. Jadi yang penting yakin gitu lah. Nanti kalau udah running usahanya, banyak-banyakin lagi inovatif dan kreatif. Bedain sama sales dan marketing dan branding. Branding itu seperti apa, marketing itu seperti apa, sales itu seperti apa. Nah, tujuannya seperti apa? Ketahui dulu nih, cari tahu dulu nih, banyakin referensi, banyakin sharing sama teman-teman kalian yang udah duluan buka usaha, ngobrol-ngobrol aja seperti apa, banyakin ilmunya, banyakin referensinya. Nah, itu kan sebagai apa ya? Sebagai tambahan lah atau strategi kalian lah untuk usahakan seperti apa. Itu aja sih. Kalau pesan-pesan aku untuk teman-teman yang baru mau buka usaha ya atau yang baru mulai gitu ya. Itu aja sih. Ya, jadi intinya itu aja ya. Maksudnya yakin knowledge kalian ditingkatin segala macam ya, apalagi zaman sekarang udah ya tinggal kalau lu males nanya teman ya tinggal buka YouTube gitu. Gimana sih cara bikin usaha coffee shop gitu. Udahlah, oke, thank you ya Pandu ya. Udah datang, anjir udah jadi udah lama nggak ketemu, tiba-tiba minta tolong jadi bintang tamu di sini. Oke. Oke, langsung aja sih kita close